Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Rifai, Stambuk F551 1972. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi. Yang dimana di sini kita disuruh untuk membahas sebuah korupsi terbesar yang ada di Indonesia. Nah, untuk kasus korupsi yang akan kita bahas di sini yaitu tentang kasus dugaan suap tentang perizinan ekspor benih lobster yang dimana ini menjerat oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Edi Prabowo yang dimana nilainya itu mencapai 52,3 miliar rupiah. Dalam kasus korupsi ini, seperti yang dilansir oleh liputan6.com, ada 6 para tersangka dalam kasus ini, yaitu ada Pak Safri selaku staf khusus Menteri KKP, ada Siswadi selaku pengurus PT Aero Citra Cargo, ada Ainul Fakih selaku staf istri Menteri KKP, ada Andreau Pribadi Istana selaku staf khusus Menteri KKP, ada Amiril Mukminin selaku Sespri Menteri, dan Suharjito selaku Direktur PT 2 Putra Perkasa. Untuk nilai-nilai anti korupsi yang dilanggar itu ada beberapa, yaitu pertama ada kejujuran, yang dimana kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa sifat jujur, kita tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Nah, yang dimana ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap orang tersebut, yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap orang tersebut yang terlihat selalu berbuat curang dan tidak jujur. Selain itu, jika ada seseorang yang pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit dapat memperoleh kembali kepercayaan dari orang-orang lainnya. Dan ada nilai dari kemandirian, yang dimana dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri atau tidak bergantung pada orang lain dalam mengerjakan tugas atau tanggung jawab lainnya. Hal ini penting untuk masa depan, di mana hal tersebut harus mengatur kehidupan dan orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya, sebab tidak mungkin orang tidak dapat mandiri atau mengatur dirinya sendiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter ini, orang tersebut dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usaha sendiri dan bukan orang lain. Dan ada nilai dari kedisiplinan, yang dimana kata disiplin ini adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer, namun hidup disiplin adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada dipergunakan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan tugas atau amanah tersebut yang diberikan. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah seseorang dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya ya dalam mengolah sesuatu kepercayaan. Kemudian ada nilai dari tanggung jawab. Definisi tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau terjadi apa-apa, bisa dituntut, dipersalahkan, ataupun diperkarakan. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Kemudian ada nilai prinsip dari keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama, berat. Tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi orang karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa dini, agar dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Kemudian untuk prinsip-prinsip anti korupsi yang dilanggar itu ada akuntabilitas, yang dimana akuntabilitas ada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi de facto maupun konstitusi de jure, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga. Lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik maupun interaksi antara ketiga sektor. Dan ada nilai prinsip dari transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lain ini adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka. Terus ada prinsip kebijakan, yang dimana prinsip kebijakannya adalah pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar orang dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengerti sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Untuk nilai dan prinsip anti korupsi yang para koruptor langgar tersebut yaitu ada ketidaksesuaian dengan etika ekonomi, yang dimana jika dilihat dalam pandangan sudut pandang etika, dapat dikatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan ekspor benih lobster dan kasus suap yang terjadi dengan etika ekonomi yang ada. Etika ekonomi merupakan suatu perilaku dengan perilaku norma-norma dalam ekonomi baik secara pribadi, institusi, dan juga dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, agar dapat terwujud ekonomi yang jujur. Dengan adanya etika ekonomi nantinya akan tercipta persaingan yang sehat serta dapat mendorong terbentuknya kerjasama untuk membangun perekonomian yang lebih maju. Nah, untuk upaya pemerintah dalam mengenai kasus korupsi tersebut, kesimpulan dari kasus tersebut, dan apa saja dampak dari kasus tersebut terhadap Indonesia ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Kirti, Stambok F551-19051. Nah, di sini di video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Muhammad Fajar Rifai. Nah, sini yaitu tentang kasus korupsi ekspor benih lobster yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Edi Prabowo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pemerintah dalam menangani kasus korupsi ini dan juga kesimpulan sekaligus dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi ini. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu upaya pemerintah untuk mengatasi kasus korupsi ini. Yang pertama, pada tanggal 21 sampai 23 November tahun 2020, KPK menerima informasi transaksi di rekening bank yang diduga sebagai penampung dana bagi kepentingan penyelenggaraan negara, untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar wilayah Indonesia. Nah, barang-barang mewah itu seperti apa? Barang-barang mewah seperti jam tangan, tas, barang-barang yang mahal begitu, barang-barang brand. Nah, itu di luar wilayah Indonesia. Nah, karena kejanggalan tersebut, maka pihak KPK langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Nah, karena itu dianggap aneh. Nah, karena langsung ditindaklanjuti. Lalu pada tanggal 24 November 2020, pihak KPK sudah bersiap di beberapa tempat, yaitu antara lain Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, dan juga Bekasi. Nah, tempat-tempat ini itu KPK sudah bersiap untuk mengamankan orang-orang yang terduga terlibat kasus korupsi. Nah, jadi untuk mengamankan mereka, KPK sudah bersiap tempat-tempat tersebut. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang sudah diterima tadi dan bersiap melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Nah, informasi ini tentang pembelian barang-barang mewah yang dilakukan di luar Indonesia. Nah, jadi pihak KPK langsung bersiap-siap melakukan pengamanan terhadap terduga-terduga yang dianggap melakukan kasus korupsi ini. Lalu pada tanggal 25 November 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Lalu berhasil mengamankan 17 orang yang diduga terlibat korupsi benih lobster tersebut. Nah, 17 orang tersebut dibawa ke gedung 1 KPK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, jadi setelah tadi bersiap-siap melakukan penangkapan ini, tempat-tempat ini, KPK sudah berhasil melakukan operasi tangkap tangan. Mereka mengamankan 17 orang. 17 orang tersebut lalu langsung dibawa ke gedung 1 KPK untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi tentang kasus korupsi ini. Mereka akan diberi beberapa pertanyaan, supaya untuk mengetahui lebih jelasnya. Nah, setelah pemeriksaan lebih lanjut tersebut, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo saat itu sebagai tersangka dalam kasus benih lobster ekspor benih lobster tersebut, ekspor benih lobster ini. Jadi Menteri Kelautan Edi Prabowo ini termasuk tersangka.
Nah, selain itu ada 6 orang juga yang ditetapkan juga sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini. KPK lalu bagian ini kesimpulan dan dampak dari kasus korupsi ini. Nah, kesimpulannya itu yang pertama itu KPK menetapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka penerima suap tentang kebijakan ekspor benih lobster. Nah, kebijakan suap yang dilakukan ini itu bertujuan untuk memudahkan untuk pengeksporan benih lobster. Nah, jadi ini diberi uang suap supaya kebijakan tersebut diterbitkan lebih mudah. Kebijakan itu yang digunakan untuk memudahkan ekspor benih lobster. Nah, selain di Prabowo ada nama lain yang juga terlibat. Nah, yaitu Safri dan Andreo Pribadi Misanta, yaitu mereka staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, selain itu ada juga Siswadi, itu pengurus PT Aero Citra Cargo. Nah, ini PT Aero Citra Cargo ini PT yang mengurus pengiriman benih lobster ini. Jadi mereka ini dipilih khusus untuk melakukan pengiriman ekspor benih lobster tersebut, pengiriman benih lobster ini. Nah, lalu ada Ainul Fakih sebagai istri dari staf Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, lalu ada juga Amirul Mukminin dan Suharjito. Nah, mereka ini direktur PT 2 Putra Perkasa, itu PT yang melakukan ekspor benih lobster ini, yang memberi suap kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memudahkan keluarnya kebijakan ekspor benih lobster. Nah, jadi PT DPP ini, 2 Putra Perkasa ini memberi suap kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui staf khususnya untuk memudahkan keluarnya kebijakan ekspor benih lobster tersebut. Nah, di Prabowo terbukti menerima suap sebesar 25,7 M terkait kebijakan yang diterbitkan mengenai izin ekspor benih lobster tersebut. Nah, itu uang yang diterima sebesar 25,7 M untuk memudahkan keluarnya kebijakan mengenai izin ekspor benih lobster. Nah, lalu ada dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi ini. Dampak itu ada macam-macam. Ini pertama mengancam kepunaan lobster. Nah, karena lobster yang dijual itu masih dalam bentuk benih, masih bibit. Nah, maka itu biasa penjualannya dalam jumlah besar. Nah, itu jika lobster dijual begitu besar tanpa pengawasan, maka itu dapat mengakibatkan kepunaan lobster. Nah, karena lobster ini sulit hidupnya. Jadi dia meskipun ada banyak benihnya, ya, hidup itu hanya beberapa yang bisa hidup sampai besar. Jadi jika masih kecil-kecil masih benih itu sudah dijual semua, maka pasti akan lama-kelamaan akan mengakibatkan kepunaan lobster di ekosistem di lautan. Jika terus-terus dilakukan tanpa pengawasan. Nah, selain dapat merusak ekosistem itu, juga akan merugikan nelayan lokal. Nah, nelayan lokal ini biasa yang mereka membudidayakan lobster yang besar. Nah, jika masih benih itu dijual, itu harganya sangat murah. Nah, karena dia masih jual harga murah dan jual banyak, maka nelayan lokal yang menjual lobster-lobster yang sudah besar-besar itu yang dibudidayakan itu akan mengalami kerugian. Nah, karena pasti orang lebih akan beli yang masih benih-benihnya untuk dibudidayakan sendiri daripada membeli dari nelayan lokal yang sudah membudidayakan lobster tersebut sampai besar. Oke, ini dampak dari kasus ini. Oke, baik, jadi itu saja mungkin penjelasan dari saya tentang kasus korupsi ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Edi Prabowo. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.